welcome back to my channel, Anas Story. Buat kalian yang belum kenal, kenalin nama gue Anas. Dan di channel gue bakal cerita-cerita sama kalian tentang apa aja. Dan hari ini gue excited banget karena gue pengen ceritain ke kalian drama Korea yang sangat amat gue suka banget. Buat kalian yang mau tahu drama apa yang bakal gue review, stay tune. Drama yang mau gue ceritain ke kalian hari ini adalah drama favorit gue. Jadi awalnya gue nonton drama Korea itu gara-gara gue nonton drama ini. Dan abis itu gue keterusan, gak bisa berhenti. Dan dramanya adalah Empress Ki. Jadi drama ini tuh sebenarnya udah lama ya. Dari Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2014. Dengan jumlah episodenya itu ada 51 episode. Waktu itu di Korea ditayangkan di MBC, tapi kalau kemarin gue nonton itu di Netflix gitu ya. Di Netflix ada, di View juga ada. Jadi buat kalian bisa nonton di sana. Terus untuk sutradaranya itu ada Han Hee dan juga Lee Sung Joon. Dan cast-castnya itu ada Ha Ji Won sebagai Empress Ki, ada juga Jo Jin Woo sebagai Wang Yu, dan yang gue suka ada Ji Chang Wook sebagai Togon Temur. Untuk genre dari Empress Ki sendiri itu adalah historical romance. Sinopsis dari drama Empress Ki sendiri. Jadi drama ini itu sebenarnya based on true story. Jadi ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Ki Sun Yang. Ki Sun Yang ini lahir di dinasti Goryeo, dan pada saat itu dinasti Goryeo itu sedang dijajah oleh dinasti Yuan. Dan Ki Sun Yang dan ibunya ini sempat ditangkap gitu oleh orang-orang atau pasukan dari dinasti Yuan untuk dijadikan wanita penghibur. Tapi dia berhasil melarikan diri. Ketika dalam pengejaran gitu ya, dalam pelarian dia dikejar oleh pasukan-pasukan Yuan dan dia mau dibunuh gitu. Tapi dia berhasil selamat karena dia ditolongin atau diselamatkan oleh ibunya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang bangsawan dari Goryeo itu bernama Wang Go. Nah, karena dia diselamatkan oleh Wang Go itu dia merubah identitasnya. Harusnya dia perempuan tapi dia merubah identitasnya menjadi laki-laki. Dari gayanya dia berbicara dan pakaian-pakaiannya dia tuh mengaku laki-laki karena dia takut pada saat itu kalau sampai dia tertangkap lagi dia akan dijadikan wanita penghibur. Setelah dewasa, Ki Sun Yang itu bekerja menjadi salah satu anak buahnya dari Wang Go, dan dia itu bekerja menjual garam gitu ya pada orang-orang dinasti Yuan. Dan dia tetap merahasiakan identitasnya bahwa dia tuh perempuan. Jadi dia mengaku tuh dia tuh laki-laki. Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang putra mahkota, Wang Yu. Tapi Wang Yu ini tidak mengaku dia putra mahkota ya, karena dia memang suka pergi minum-minum, dia suka pergi keluar. Jadi dia tidak mengakui kalau dia tuh putra mahkota. Dia bertemu dengan Wang Yu dan akhirnya singkat cerita dia jadi suka-sukaan lah antara si Sun Yang dan Wang Yu. Lalu tidak lama kemudian datanglah seorang pangeran dari dinasti Yuan, yaitu Togon Temur. Nah, si Togon Temur ini dia itu sebenarnya diasingkan ke Goryeo, dihukum. Dan memang ada political issue juga bahwa dia mau dibunuh di Goryeo untuk menciptakan perang antara Goryeo dan dinasti Yuan. Jadi kalau misalkan si pangeran dinasti Yuan ini ditemukan meninggal di tanah Goryeo, berarti itu menandakan akan terjadinya perang gitu. Sehingga orang-orang termasuk si Ki Sun Yang ini melindungi si pangeran Togon ini gitu. Tapi singkat cerita, akhirnya Togon dan Ki Sun Yang ini menjadi dekat. Tapi tetap Togon itu mengira bahwa Sun Yang itu adalah seorang laki-laki. Kemudian terjadi suatu peristiwa di mana bokapnya Sun Yang itu meninggal karena perkataan yang dikatakan oleh Togon. Nah, hal itu membuat Sun Yang ingin membalas dendam kepada Togon, sehingga dia memutuskan untuk masuk ke dalam istana yang ada di dinasti Yuan dan membalas dendam, membunuh Togon gitu. Tapi usaha yang dilakukan Sun Yang ini beberapa kali gagal gitu, nggak pernah berhasil, sehingga akhirnya Togon itu malah jatuh cinta sama Sun Yang. Nah, ceritanya ini makin seru karena ada konflik cinta segitiga ya. Jadi antara Sun Yang dan Wang Yu dan juga Togon Temur gitu ya, mereka bertiga tuh terlibat cinta segitiga. Dan juga dimana di dinasti Yuan sendiri tuh terjadi beberapa politik-politik gitu yang sangat amat membangkitkan emosi gitu. Jadi selama nonton 51 episode ini gue nggak pernah berhenti. Untuk review, gue akan mulai dari cast-nya. Pertama ada Ha Ji Won.
Ha Ji Won di drama ini itu gue suka banget gitu dengan karakternya dia sebagai seorang wanita yang tegas, yang jago bela diri, yang kelihatan berwibawa banget gitu, dan dia pinter banget gitu, dan dia menjiwai perannya itu dengan sangat amat bagus sehingga gue sebagai penontonnya itu terbawa, tersugesti untuk menjadi wanita perkasa juga gitu. Terus yang kedua itu ada Ji Chang Wook. Jadi Ji Chang Wook tuh diceritakan di sini tuh awalnya dia tuh pangeran yang gak bisa ngapa-ngapain lah, cenderung sedikit bodoh gitu ya, dan dia terlihat kekanak-kanakan banget. Tapi dalam setiap episodenya itu bisa membawa kita melihat bahwa dia tuh bertumbuh gitu, dia semakin berwibawa, dia semakin dewasa, dan perubahan aktingnya itu bener-bener tidak berasa juga gitu kita nontonnya, jadi kayak kita melihat dia tuh bertumbuh gitu. Dan untuk cast-cast yang lain itu juga keren-keren banget, karena kan ini ceritanya pada zaman dinasti Yuan, dinasti Goryeo. Jadi tata bicaranya itu berbeda dengan yang ada sekarang tentunya. Gestur tubuhnya juga berbeda. Dan juga segala sesuatunya tuh harus disesuaikan dengan saat itu, pada saat dinasti itu. Dan mereka semua itu mulus banget gitu, nggak ada. Gue juga mungkin belum belajar sejarah Korea dengan sangat amat teliti, tapi menurut gue sebagai penonton itu keren banget karena mereka bisa memerankannya itu dengan bener-bener sempurna. Terus yang paling penting untuk cast gitu, gue sempat salfok sama orang ini gitu ya, dia adalah Tal itu yang nantinya akan menjadi seorang penasehat gitu. Dan di sini tuh diceritakan bahwa dia tuh adalah seorang pemuda yang berkarakter, yang jago bela diri, yang pinter gitu, dan keren banget pokoknya gitu. Ada nggak sih yang salfok juga kayak gue? Untuk sinematografi, set, dan juga kostum dari drama Empress Ki ini sumpah keren banget. Kenapa? Karena di sini tuh diperlihatkan begitu megahnya kerajaan pada saat dinasti Yuan, dan juga properti-properti yang digunakan pada saat itu. Gue nggak ngerti apakah mereka memang mencari yang barang-barang zaman dulu gitu, yang barang-barang berharga gitu, atau mereka buat itu dari awal gitu. Tapi yang pasti itu keren banget dan pas banget. Terus untuk kostum yang dikenakan oleh para pemain itu kan pada saat dinasti Yuan itu kan eranya Mongolia kan, jadi etnik-etnik Mongolia itu terlihat banget, dan gue suka banget gitu dengan pakaian warna-warninya dan segala macam properti yang digunakan dalam drama ini. Lalu untuk kameranya sendiri ini gue juga sempat bertanya-tanya gitu, karena kan banyak adegan-adegan berantem gitu ya, adegan-adegan berantem, dan ini keren banget karena sama sekali kameranya tuh nggak bergoyang-goyang gitu. Jadi kadang-kadang kalau nonton film yang ada adegan berantem terus kameranya goyang-goyang, gue tuh suka pusing gitu. Tapi di dalam ini tuh nggak ada yang goyang, dan 51 episode men gitu, dan gue kuat banget nontonnya itu tanpa jeda sekalipun. Untuk soundtrack dari drama Empress Ki ini, wah, ini ada satu ya soundtracknya, theme songnya dia itu yang cuman instrumental doang, judulnya Flower Blossom kalau nggak salah. Ya, Flower Blossom. Ini tuh cuman instrumental, tapi ketika lo dengerin lagu instrumental ini tuh kayak menceritakan banyak arti dalam sebuah lagu tanpa kata-kata. Itu keren banget. Dan juga ada satu lagu yang gue suka banget, ini dinyanyiin oleh Ji Chang Wook, judulnya To The Butterfly. Dan ini ada cuplikannya. Nah, lagu ini tuh bener-bener dalam banget artinya gitu ya. Perasaan yang dikeluarkan di dalam lagu itu kayak sampai banget gitu ke gue. Moral of the story dari drama Empress Ki ini menurut gue yang pertama itu adalah ceritanya dari Ki Sun Yang ya. Ki Sun Yang ini kan dia sangat amat menderita gitu kan awal-awalnya, jadi banyak konflik-konflik yang bikin dia tuh menderita gitu, sampai dia harus kehilangan anaknya dan lain-lain. Tetapi dia itu semakin kuat dan dia semakin berambisi untuk menjadi seorang ratu atau empress gitu, karena problem-problem itu gitu. Jadi yang pelajaran yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa pelajaran atau masalah-masalah itu akan selalu datang. Penderitaan-penderitaan yang kita hadapi itu bisa menjadi suatu motivasi untuk kita semakin sukses pada nantinya. Jadi semakin membuat kita semakin ambisi untuk mencapai kesuksesan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di balik seorang laki-laki yang sukses pasti ada seorang wanita hebat yang membantunya. Itu terlihat jelas banget di drama ini. Jadi kalau kita lihat dari kisahnya Togon dan Sun Yang gitu ya, dimana Togon yang awalnya
bahkan nggak bisa baca gitu ya, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Akhirnya belajar, diajarin sama Sun Yang sampai dia menjadi seorang raja yang berwibawa dan bijaksana gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang kita bisa pelajari adalah seorang laki-laki yang sukses itu dimana di belakangnya itu ada seorang wanita yang selalu menopang dia. Itu bener banget. Yang ketiga itu adalah kalian boleh percaya dengan orang lain, tapi tolong jangan 100%. Karena orang kepercayaan itulah yang bisa menghancurkan kalian. Karena di dalam film ini juga diperlihatkan bahwa Togon itu akhirnya kan, Indian, ini spoiler sedikit ya, Indian dia meninggal karena dia diracunin oleh Kasim atau pelayannya itu yang sudah menjaga dia dari dia kecil, dari dia muda gitu, si Kolta namanya. Jadi orang bisa sekuat apapun, sehebat apapun, terkenal apapun seseorang gitu ya, yang bisa menjatuhkan dia adalah orang terdekatnya. Jadi kalau mau percaya sama orang boleh, tapi jangan 100%. Kesimpulannya, drama Empress Ki ini bagus banget. Ini drama yang favorite gue, yang paling gue suka dari semua drama yang gue tontonin gitu ya. Dan ini drama yang bisa bikin gue begadang-begadang gitu, karena setiap ending dari episodenya itu pasti nanggung gitu dan nggak bisa ditinggalin gitu. Tapi kalau kalian mau nonton ya nontonnya pelan-pelan aja ya, jangan sampai begadang-begadang kayak gue. Karena jumlah episodenya kan juga banyak, ada 51. Dan karena ini based on true story gitu ya, dan konflik-konflik di sini tuh bener-bener terasa nyata, dan penyelesaiannya tuh nggak terduga-duga gitu. Gue sampai kemarin sempet googling, searching gitu tentang cerita aslinya gitu, karena kan based on true story. Jadi gue penasaran, jadi gue belajar sedikit tentang sejarah dinasti yang ada di Korea juga, dan dinasti yang ada di Cina. Hebat kan, gue sampai belajar sejarah juga gara-gara Empress Ki. Oke, dan juga drama ini tuh bener-bener walaupun ini ada di zaman Goryeo gitu ya, di zaman dulu gitu, tapi konflik-konfliknya yang ada itu relate dengan kehidupan kita sekarang. Jadi ini bener-bener very recommended gitu. Kalau gue bisa kasih skor 1-10, gue kasih 100 karena gue suka banget ini drama gitu, dan gue very recommended. Semoga kalian nonton ya. Finally, thank you so much buat yang udah nonton video gue. Semoga kalian suka dan kalian tonton drama ini, karena ini drama favorite gue banget gitu ya. Kalau kalian suka, please subscribe, like, dan juga klik notification untuk tahu kalau gue upload video-video gue selanjutnya. Oke, bye-bye semuanya.